Halo teman-teman, welcome back to another podcast. Di episode kali ini gue bakal ngomongin sesuatu yang menarik karena gue kedatangan tamu spesial nih guys. Seorang wanita yang berkarya dan juga wanita yang cantik, eksis, segalanya deh satu paket. Tapi sayangnya dia udah punya cowok guys. Nah hari ini kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin tentang seputar fotografi dan videografi. Lebih spesifiknya tentang wedding industry di Melbourne dan mungkin di Indonesia nanti ya, kita tanya-tanya deh ya. Ini teman gue sendiri, ayo kita sambut Michelle Tumeu. Halo semuanya. Halo Tum, apa kabar lu? Thank you, Pip. Baik. Gimana lu? Ya, same old lah. Nge-podcast aja. Same old ya. Oke lah ya, gue juga kangen kok Jakarta. Michelle Tumeu ini adalah seorang co-founder Arla Production, salah satu, benar kan ya Arla Production nama lengkapnya? Bener. Salah satu vendor wedding video dan foto yang mungkin paling terkenal kali ya di satu Australia. Ya enggak? Amin deh gue, amin, asik. Aminin aja ya. Ya aminin aja biar terkabul. Tom, gimana kabar lu? Kayak lu lagi ngapain aja belakangan ini? Kan lagi pandemi nih. Ngapain aja jadinya lu? Pandemik gini sih sebenarnya ya emang pasti ngefek ya ke dunia wedding sama pre-wedding industry tuh ngefek banget. Jadinya kita apalagi klien-klien kan mostly dari Indonesia. Jadi kepotong gitu ya. Jadi tuh pada reschedule juga kita nggak tahu sampai kapan. Dan klien lokal pun kemarin udah mulai ngisi lockdown stage 4. Jadi tuh diundur semuanya. Jadi for now kita lagi rencana banget bikin workshop. Jadi kita udah mulai kemarin bikin script, udah video buat introduction, sisanya lockdown stage 4. Jadi kita harus mundur lagi gitu. Tapi ya planning for something big juga for nanti deh, pasti orang nanti gue belum bisa share, tapi kita lagi planning something big selain workshop. Dan gue jadinya juga lagi cari side business juga sih, kayak mikirin side business apa yang bisa gue kerjain gitu. Right, oke. By the way guys, to put into context aja, Michelle ini masih di Melbourne. Dan di Melbourne ini lagi ada stage 4 lockdown, jadi bener-bener gak boleh keluar, bener-bener di rumah doang ya. Dan ada curfew juga. Iya, kasihan sekali nih hidup satu manusia ini. Tum, Iya. Ya. boleh nggak lu perkenalin diri dulu? Kenapa sih lu bisa get into this industry gitu awalnya? Padahal kan lu belajar psikologi nggak sih? Gue ambil kriminologi bahkan. Emang aneh ya. Gue nggak mau bikin CSI kok guys. Cuma gue itu kalau bisa dibilang dari kecil tuh udah sok-sok romantis gitu. Jadi dari kecil gue udah kayak pengen banget kerja di wedding industry. Dulu pengen jadi wedding designer. Terus gue SMP ambil lah tuh ekskul fashion design kan. Tahu-tahu gurunya yang kayak, ini apa ini gambar anak TK. Terus dari sana my dream is shattered gitu, kayak gue gak bisa jadi designer gitu kan. Terus gue tuh udah mulai foto sebenarnya dari SMP. Jadi gue suka banget tuh ke kota tua, gue foto-foto. Dan kebetulan papa gue juga fotografer. Jadi dari situ bokap gue seneng banget sih, kayak seneng gitu loh anaknya ada yang suka hobi foto gitu kan. Tapi kita stylenya berbeda. Bokap gue tuh yang bisa ke Tibet gitu ya, nungguin berjam-jam foto bintang. Terus dia suka yang lebih yang kayak foto street, as in dia nungguin sampai tembok kuning tapi ada orang, dia mau cari warna orang bajunya ini dijepret tuh bisa yang kayak gitu. Kalau gue tuh lebih yang fashion editorial atau objek atau enggak kayak pre-wed gitu sih kalau gue dari dulu. Dan gue udah suka banget Axio dari zaman dulu. Jadi gue dari SMP pelajaran komputer gue udah kayak gila nih bagus banget kayak gini-gini. Jadi gue kayak jatuh cinta lah gitu dengan di mereka kan yang pre-wed pertama banget yang which is very big. Dan dari situ gue SMA gue ambil ekskul sinematografi. Jadi 3 tahun gue ngedalamin film juga. Di saat itu juga gue mulai tuh ada fashion project sama temen gue, jadi dia desain, gue video sama foto. Jadi dari dulu udah suka banget. Tapi dulu gue mikirnya SMA 1 gue mikir gue mau masuk psikologi. Terus gue tulis tuh sama temen gue, psiko UI atau mati. Di diary kita tuh kita tulis halaman pertama. Sumpah kayak spesifik banget kita tulis gitu kan. Terus tapi tiba-tiba gue mikir
aduh kayaknya gue ini bukan something I want to do, maksudnya bukan something yang kayak aduh kayak susah deh, gue bukan anak yang belajar saraf-sarafan nih gitu kan, kayak gue otaknya nggak nyampe gitu kan. Terus jadi gue ambil dulu JIC di Monash sebelum gue transfer ke Meliu. Iya, gue ambil jeda dulu, disitulah gue pikir gue mau ambil media kan, jadi gue tes dulu tuh, gue keterima di Net TV, seneng sih, seru, tapi gue di titik dimana gue kayak duduk terus gue diem. Bagian apa tuh? Gue bagian news, jadi tuh jam kerjanya seru sih. Enggak, jadi gue yang di balik layar, tapi sempet sih kayak mau di saat gue mau keluar malah baru ditawarin kayak kamu nggak jadi reporter, tapi gue emang udah nyadar gue tuh nggak di dunia news karena gue mikir is this something that I want to do in my life, makanya gue nggak ambil major media karena gue di situ udah tahu this is not for me. Dari situ gue dapet intern di Axio, nah di situ baru gue kayak okay, this is what I want to do, nih kayak seru banget, nih panggilan gue gitu kan. Dan koko gue juga selalu bilang kamu ambil kuliah yang kamu mau pelajarin, jangan pusing nanti ini nyambung nggak sama kerjaan gue, tuh nggak usah dipusingin. Jadi disitulah gue kayak gue selalu interested my psychology sama crime. Gue ambil criminology majornya sama major screen studies. Di situ gue belajar banyak banget tentang technicality, walaupun nggak praktek, gue lebih belajar psikologi. Jadi kayak mungkin tuh yang ngefekin ya video gue sampai sekarang tuh warnanya kayak gimana tuh karena gue belajar psikologi warna, psikologi angle tuh dari sana gitu. Oke, gue denger cerita lu nih serasa kayak udah denger life story lu nih dari kecil sampai gue singkatin nih. which is kayak bagus banget narasumber kita kali ini karena lengkap banget nih. Terus gimana sih lu tiba-tiba bisa mulai Arla Production? Kalau Arlanya sendiri sebenarnya Ko Luis udah founded gitu sama ada co-founder satu lagi. Gue itu dulu belum dapat, gue sebenarnya apply yang kayak wedding yang di Aussie cuma nggak nemu ya. Terus habis itu di tengah-tengah kerja gue yang lain, gue waktu itu gue kerja di Meyer kalau nggak salah sama Korean restaurant gitu. Gue bilang si Opa itu. Nah terus habis itu gue dibilangin lihat deh ini ada Arla Production, kata cowok gue, ini aku kenal gitu. Terus habis itu gue liat keren banget nih, beda banget. Dan itu baru Arla tuh founded di bulan April. Bulan Juni gue lagi di Bali, nyokap gue kayak apply sekarang. Terus ya udah gue kayak DM dan gue nggak punya portofolio loh guys, gue nggak pernah tuh video couple. Gue pernah waktu itu cuma Axio BTS doang, jadi yang kayak masih getar-getar, videonya nggak ada stabilizer. Dan terus gue sosok kok kamu renang, aku sosok teknik aja nih, nunjukin teknik gue bisa gitu ya kan. Jadi portofolio gue tuh kok gue lagi renang guys sama BTS nggak jelas gitu. Iya. Nah terus Ko Luis entah apa dia ngeliat something dari situ, kita meeting dan kita tuh langsung kayak yin and yang, kita cocok banget dan secara vision mission tuh kita pas. Dari situlah gue jadi joint partner dan emang dari awal kita ngebangun bareng. Dan first client pre-wedding itu kita barengan, jadi emang klien pre-wed kita itu kita langsung barengan gitu. Dan emang kita langsung orangnya tuh cocok aja gitu, cocok ya? Gitu, jadi kayak pas banget gitu. Oke. Tum, dari tadi kan kita ngomongin kayak background story lu ya. Sekarang gue mau lebih kayak spesifik, mungkin yang lebih ke dagingnya nih buat viewers ini yang mau terjun ke dunia wedding, yang mungkin mau bikin wedding startup juga. Awal-awalnya nih, maksudnya nih guys, kalau kalian tahu ya Arla ini kan sekarang udah besar banget kan, tapi I believe kayak everyone start somewhere. Jadi lu awal-awalnya gimana lu cari klien sih, dan lu bisa land big clients mungkin kayak artis-artis bisa sama lu. Ada nggak apa sih yang lu lakuin gitu? Pertama, ini sih tips banget ya, banyak yang nanya juga gimana sih mulai sesuatu yang gak ada portofolio. Itu lu tuh jangan takut, karena di saat lu percaya, lu pede, just fake it till you make it, itu klien tuh jadi otomatis percaya sama lu. Jadi kayak klien pertama gila, gue gak ada kan portofolio kakak gue berenang, enggak, gue gak, caranya gak gitu. Jadi gue langsung kayak pede aja, kayak oh Cici ketemunya gimana, terus kayak maunya kayak gimana, ada nggak video referensi, terus langsung bisa iya I can do it, padahal lu nggak ada tuh gue nggak ada kasih contoh gitu kan, langsung gue iyain aja. Pokoknya gue langsung belajar tuh ya zaman Sam Calder kan, oh nih gini caranya, terus langsung act professionally aja. Oke Ci, aku udah bikin mood board kayak gini, jadi kesannya kayak she knows what she's doing. Dan itu gue juga belajar dari experience ya.
Dari situ juga dari situlah mulai kekumpul portofolio dan orang tuh kalau misalnya lu udah ada ciri khas, orang lama-lama bisa lihat itu dan mereka bakal nyari lu karena ciri khas. Dan jangan pernah kayak, bagi gua jangan lu kayak mau klien lu narik lu jadi orang lain, karena banyak kan pasti awal-awal kalau lu baru, gue mau yang kayak gini dong, nggak apa-apa jadi referensi, tapi keep your true style, itu penting banget. Jadi kayak banyak kan yang style kayak gini, terus habis itu gue bilang maksudnya director pasti punya style sendiri-sendiri ya, kayak Wes Anderson atau siapapun. Jadi lu tuh penting buat nge-keep branding lu. Dan kedua, kenapa bisa manggil artis itu, urat malu gue sama Kolois kayak putus. Nih, ini penting nih guys. Ini penting nih guys. Ya kita tuh gak pernah takut, jadi ya udah nothing tulus. Lu DM kan, aja gitu. Lu DM aja gitu. Iya, terus nanti biasa ke manajer, atau enggak gue langsung DM langsung ke artis ya, gue nggak mikir-mikir. Dapatlah kita tuh Karissa Putri, terus abis Karissa Putri barusan beda sih, tapi kayak dapat dan dibales, maksudnya gini. banyak lah ya, gue banyak nanti kalian lihat aja Instagramnya. Cathy Sharon tuh udah, dia pernah udah mau pulang loh ternyata, kayak 2 hari sebelum dia baru bales, jadi dia baru chat, jadi gue di chatin udah berapa hari, dia kayak sorry baru baca, terus dia langsung mau banget gitu. Nikita Willy, Agatha Chelsea Islan kayak gitu. Tum, tahu nggak? Gue juga kadang suka nge-DM artis nih, tapi nggak ada yang bales. Gimana tuh, Tum? Kayak biasa tuh gue langsung, karena mungkin juga dulu kita ada lah portofolio sebelumnya, atau nggak portofolio lu aja, lu langsung kayak ini contoh-contoh foto kita, terus lu kejar manajernya juga, tapi lu tetap DM aja gitu, tetap DM aja. Kalau misalnya manajer yang nggak bales ya udah, kalau misalnya dia, tapi mostly kebales sih ya, kayak yang Instagram DM gitu. Oke. Tapi lu tipe orang yang ngejar terus nggak sampai dia mau, atau kayak lu ya nanya sekali, kalau nggak mau ya udah gitu? Nanya sekali sih, gue kayak langsung jebret kayak, hi this is Michelle from RL Production. Kita kalau misalnya udah bilang kita base dulu di Melbourne gini-gini, pernah foto si ini, langsung ke shot fotonya. Udah, gue nggak mau terlalu ngejar sih ya, kalau nggak terlalu aus gitu. Oke, paham. By the way guys, ini mohon maaf banget nih, kayak internet gue agak lemot dan dia lagi di Melbourne. Jadi Indonesia sama Australia kan agak jauh ya. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah ada kayak putus-putus dikit, tapi suaranya masih oke kok, kedengeran. Next question nih. Apa sih struggle lu dalam membangun Arla, atau ada nggak titik-titik terendah dalam karir lu? Mungkin lebih bangun family-nya kita sendiri ya untuk di Arlanya ini, karena anaknya mostly student, jadi mostly kayak pas kita udah kayak asyik banget nih ya, udah kebangun, kita juga udah bangun skill mereka, tahu-tahu this is not my dream, jadi atau kayak apa, it's okay, kita bener-bener seneng banget gitu kalau misalnya ternyata mereka ketemu dream baru yang emang mereka cocok, kita selalu kayak encourage mereka gitu. Tapi jadinya jarang yang tetap mungkin, dan itu jadi harus mulai ajarin lagi. Mungkin suatu hal yang agak struggling, tapi kita still family tuh masih, kalau misalnya walaupun udah nggak di dalam tuh masih. Terus di saat corona gini ya mungkin tapi itu semua orang ngalamin ya, sama semua orang sih. Iya, awal banget gimana sih cara bikin klien tuh tahu lu, padahal kita cuma pakai Instagram doang gitu. Ya dari hashtag terus mereka mouth to mouth, udah semua sih puji Tuhan sampai sekarang lancar banget gitu ya. Jadi ini actually leads to my question sih. Kayak melihat Instagram lu sekarang dengan followers yang puluhan K ya? Belasan K ini. Belum. How do you build your audience, kayak from dulu kayak pas kita uni lu mungkin cuma berapa ribu ya, dan itu mungkin terkenal karena lu cici eksis yang cantik gitu nggak sih? Enggak tahu. Enggak kok, gue nggak eksis. Jadi gimana nih? Gini sih, gue dulu pernah diajarin, gue kan biasa ikut workshop juga ya, selalu diajarin how to educate your target market. Itu penting banget. Jadi lu post yang terbaik dan apapun yang style yang lu mau achieve,
dari situlah klien kayak pas buka tuh kan portofolio lu langsung kayak style dia kayak gini ya, style dia unik ya, kayak gitu. Jadi orang yang datang ke gue juga biasa kayak I love your style, karena tetap keep identitas. Jangan lu ngestok orang lain, ini bagus ya, gue coba ikutin ya. Boleh sih jadi inspirasi, tapi jangan jadi patokan, ngerti gak sih? Jadinya lu nggak punya sense of identity gitu di Instagram lu, dan pakai hashtag. Hashtag tuh penting. Bahkan di algoritma sekarang juga masih penting ya. Masih banget sih. Gue kadang ke-achieve sampai orang Arab gitu. Oh iya. Jauh banget. Atau enggak, mostly yang follow gue juga fotografer bule sih, kayak gitu. Jadi malah jarang ada orang Indo, tapi enggak, banyak kan malah market luar gitu. Oke. Kita udah mau selesai nih, Nay. Tapi ini momen yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Berapa sih gaji seorang wedding photographer atau videographer? Atau mungkin karena lu ownernya, boleh nggak nih kayak kasih bumbu-bumbu buat clickbait? Buat clickbait. Oke, guys, untuk mungkin kalau di Indo beda ya, tapi gue so far nih kalau misalnya lagi rame banget, nih gue buat ngegiurin aja ya guys. Kalau lagi rame banget nih, yang sampai gue sampai bolos kuliah gitu ya. Rame itu tuh sebulan itu berapa klien deh? Itu tuh sebulan berapa klien deh? Bisa dibilang hampir nggak kuliah tuh artinya tiap hari gitu kan. What? Satu klien tuh bisa 2 days packet gitu. 15 clients dong ya? Iya kayak gitu. Wow. Tuh pernah loh gue kayak back to back sampai ngos-ngosan. Oke. Iya, bisa kayak banyak banget. Waktu itu kalau bisa atomnya 3 bulan jebret, sebulan tuh bisa 6,000 to 7,000. Kalau lagi sepi minimum 2,000 lah. Wow, guys, 60 sampai 70 juta loh. Dan ini Aude sekarang lagi tapi naik. harus pinter nabung. Pinter. Tapi itu juga lu kan keluar equipment ya, jadi kayak nggak kerasa udah hilang gitu. Ya itu mah sebulan kerja dapet tuh satu kamera. Tapi udah itu coba kalau lagi rame banget kok guys, kalau lagi sepi ya gitu-gitu aja, cuma menggiurkan. Tapi kayaknya lu rame terus ya. Lagi cuma enggak guys, ini tuh bisa dibilang cost living gue tuh tinggi banget karena di Melbourne, jadi semuanya gue juga udah bayar sendiri kan, jadi nggak kerasa udah hilang kok. Tapi gue sisanya nggak setinggi itu, gue pernah lihat lu post story kamera lu Fujifilm yang medium format yang harganya puluhan ribu kan. Jujur banget tuh turunan dari bokap gue. Gue pikir hebat gila tuh biasa kayak stabilizer, terus biasanya ya lensa tua. Gue suka hobi banget tuh koleksi. Cuma ya gitu abis di rent, uang sekolah dan rent. Jadi guys, ini tuh nggak kerasa gedenya ya, karena hilang hebat buat loh. bayar sendiri. Gue kayak kagum loh, maksudnya temen gue sendiri nih kayak bayar uang sekolah sendiri, bayar living cost sendiri. Wah, ini patut kita contoh nih guys. Amin. Sekarang nggak bisa. Sekarang corona, nah tuh duitnya kepake tuh buat bayaran sekarang gitu. Oke, last question nih Tum. Ada nggak suka duka lu atau mungkin momen-momen lucu lu menjadi wedding photographer? Aduh, momen tuh wedding atau pre-wedding nih? Biasa pre-wedding Any ya. day yang lucu aja gitu. Aduh, yang lucu ya. Aduh, ngumbarin ke iPad klien nih biasa Yaudah, lucu kayak jangan. ada yang jatuh. Terus gue tuh kayak ketawa gitu loh. Gue tuh orangnya gak ketawa gitu. Kayak ada yang jatuh terus gue ketawa. Aduh, gue emang agak cuma yang lucu ya. Aduh. Apa ya, biasa tuh lucu-lucu tuh biasanya ya kayak kalau Luis kan cakep gitu kan, terus tuh banyak banget kayak tante-tante yang mau jodohin dia, kamu pacarnya bukan, kamu jodohin dong sama anakku gitu. Jadi gue yang kayak jadi penjaga gerbang, atau enggak ya biasa kita lebih lucu-lucu kalau sama lagi rame-rame terus kita nari-nari. Ada yang wedding Persian itu nari terus loh dari jam 6 sampai jam 12 malam, 6 jam gue video karena mereka nari terus. Gue jadi ikut nari. Karena iya beda culture, tapi sukanya lu bisa traveling. Gue jadi ke New Zealand, ke Jepang. Dukanya itu di saat orang kira lu traveling, sebenarnya lu kerja ya. Itu tuh minus degree guys. Sakit banget tangan lu tuh, kepentok dikit luka karena udah minus degree gitu kan. Tapi ya bisa, puji Tuhan lah bisa ngeliat. Abis itu pasti gue sakit sih biasa abis open trip karena capek. Tapi
Tapi gue setuju sih dengan lu yang kayak lu keliling-keliling. Menurut gue tuh seru banget traveling dan sambil kerja. Kayak gue pernah juga kan sekali kayak sendiri gitu ke Sydney dan maksudnya kayak happy aja gitu solo travel dan sambil dibayar juga gitu. Jadi kayak bener bisa kayak kalau kliennya request Paris, alhamdulillah gitu kan kita bisa lumayan jadi ke ke Paris. Paris. Lumayan ke Kalau Paris. punya budget ya puji Tuhan ya kita extend dikit biar bisa lihat sekitar, karena waktu kita kerja sebenarnya kita bukan traveling ya, kita beneran literally kerja karena nggak ada waktu buat lu kayak diam nikmatin gunung gitu, nggak ada tuh kayak ayo kejar sunset foto-foto Yeah. next location foto-foto next location paham, gitu. paham, Jadi paham. Oke Tum, alright, thanks a lot for your time. thank you Peter for having me. Thank you banget udah datang ke podcast gue dan share bumbu-bumbu dan daging yang gue yakin viewers gue nih bisa belajar dari lu. Bisa belajar banyak dari lu. Amin, semoga ya. Apa nih plans lu ke depan? Gue dengar lu katanya mau for good, mau balik Indo. Balik Indo. Iya, jadi kita karena gue mau plan pulang, kemungkinan besar ini belum diomongin tapi kita boleh eksklusif nggak aja ya diomongin? buat Peter. Boleh Gue nggak kan diomongin? boleh nih. Gak apa-apa eksklusif, Oh. gue udah mulai kasih tahu klien kok, Oh. dan maksudnya gue sama Kolis udah mulai kasih tahu klien dan emang ini siap. sesuatu yang Oke, at the end of the day pasti kita kasih tahu ya. Jadi Arla mau expand ke Indo guys, jadi siapa yang mau jadi tim Arla? Boleh tuh langsung di kontak Bisa ya. Michelle Tumeu nih. Alright Tum, thanks a lot for coming dengan apa ya? Thank you Peter. Hari ini gue belajar banyak dari lu. Hari ini Tapi gua kayak belajar sorry banyak banget dari lu. internet gue Tapi lemot-lemot kayaknya sorry dari banget tadi. internet Iya gua nggak sih? lemot-lemot. Nggak apa-apa, kayaknya internet Optus juga agak lemot kok. Enggak, ini para IndiHome. Gue langsung kasih tau aja nih, IndiHome ampas. Jelek banget IndiHome, ngaco. Optus juga yang buat rumah jelek. Oh gitu ya? Ya udah. Iya. Guys, itu aja podcast hari ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Like juga video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau kalian mendapatkan sesuatu dari obrolan kita sore hari ini. Thank you banget udah nonton. Thanks Tum udah datang. Aduh, Thank you. Tum. Thanks Tom udah datang. Bilang thank you lagi. Nggak apa-apa, gue bisa melihat. Bilang thank you lagi. Iya. Tapi nge-like. Nggak apa, thank you guys for listening. Kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya, boleh aja langsung tanya aja atau DM, tapi yang jelas subscribe Peter. Weh, siap. Nanti gue tag Instagram lu ya di bawah di caption. Ya di bawah. Oke, tiba-tiba ada. Oke, siap. Thanks guys for watching. Bye-bye. Thanks guys for Bilang watching. bye-bye, Tom. Bye-bye. Thank Bilang bye-bye, you. Tom. Bye-bye. Sip. It's a wrap.